Tecno Pova 7 4G adalah smartphone 2 jutaannya dari Tecno yang dijual resmi di Indonesia. Apakah HP ini se-worth it itu dan selayak itu untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Tecno Pova 7 4G ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor MediaTek Helio G100 Ultimate, RAM 8GB, dan storage 250GB bertipe UFS untuk varian yang kita uji. Jadi, mari kita lakukan review dari Tecno Pova 7 4G ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performanya. Jujur untuk penggunaan harian sebenarnya masih termasuk cukup aman. Kalian buka tutup aplikasi juga masih termasuk cukup oke. Meskipun kita tidak bisa memungkiri, kadang-kadang kalau aplikasinya terlalu berat itu agak sedikit stutter. Tapi kalau untuk penggunaan ringan seperti sosial media, browsing itu masih termasuk cukup aman kok guys. Dan nyaman-nyaman aja untuk penggunaan harian. HP ini sendiri mendapatkan skor Antutu 438.000, sebuah angka yang termasuk besar untuk kelas harganya di 2 juta kecil. Dan menurut kita ini sudah termasuk bagus banget. Lanjut, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming. Di sini kita disclaimer terlebih dahulu, kita uji coba 7 game di sini dan kita coba di suhu ruang ber-AC 24-25 derajat dan menggunakan WiFi. Dan kita akan benchmarking dari sisi 7 game tadi ya guys. Game pertama yang akan kita coba adalah game Mobile Legends. Di sini kebuka setting ultra, sayangnya di lock di frame rate high, sehingga dapat rata-rata di 59,8 fps. Lanjut game PUBG Mobile dengan setting balance frame rate ultra dapat di 39,9 fps. Kemudian game Call of Duty Mobile di setting medium frame rate high dapat di 59,2 fps. Game Free Fire di grafik ultra frame rate high dapat di 60,1 fps. Game Hawk Mobile setting ultra frame rate ultra dapat di 82 fps. Game FC Mobile di setting medium frame rate standar di 29,7 fps. Dan terakhir game Genshin Impact dengan setting lowest frame rate 60 dapat di 39 fps. Kesimpulannya, untuk performa sebenarnya masih cukup oke untuk penggunaan harian. Cuma memang manajemen panasnya itu agak turun dibandingkan generasi sebelumnya Pova 6 ya guys. Dan menurut kita itu agak disayangkan, padahal sebelumnya itu sudah bagus banget, dingin banget untuk dipakai buat gaming. Dan ini di Pova 7 4G itu dia mudah menghangat kalau dipakai buat gaming. Agak disayangkan ada penurunan dari sisi manajemen panasnya ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama sebesar 108 MP dan kamera depan sebesar 8 MP. Jujur secara kualitas sebenarnya agak turun dibandingkan generasi sebelumnya. Menurut kita kualitasnya nggak sebagus di generasi sebelumnya. Secara dynamic range masih termasuk cukup oke sebenarnya untuk kelas harganya. Warnanya juga kadang-kadang masih agak sedikit kurang konsisten untuk warna kamera depannya. Dynamic range-nya juga kurang lebih masih lumayan oke lah guys untuk dynamic range-nya. Kemudian untuk perekaman videonya sendiri, dia juga bisa merekam hingga resolusi 2K 30 fps untuk kamera depan maupun kamera belakang. Untuk stabilisasinya di lock di 1080p 30 fps. Untuk secara kualitas secara keseluruhan sebenarnya masih termasuk cukup oke untuk kelas harganya. Kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, sekarang kita menguji coba kamera depan dari Tecno Pova 7 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya yang
agak downgrade dari generasi sebelumnya POVA 6. Dan ini di resolusi 2K, stabilisasi nggak aktif. Kita coba untuk stabilisasinya aktif ya guys. Oke, ini adalah sampel kalau untuk stabilisasinya aktif, jadi ya cropping lumayan berasa. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Tecno POVA 7 kalau kita gunakan buat perekaman video dengan stabilisasi aktif di 1080p 30 fps ya guys, karena dia nggak bisa di 2K 30 fps nya. Tapi gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tecno POVA 7 kalau kita gunakan dalam kondisi cahaya yang terang ya. Ini memang lagi polusi parah, jadi kurang lebih seperti itu. Langitnya memang nggak terlalu kelihatan. Tapi ini kita rekam di 2K 30 fps. Dia juga ada 1080p 60 fps. Kita akan coba setelah ini ya guys. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakang kalau kita gunakan untuk 1080p 60 fps. Apakah terasa lebih smooth gambarnya? Tapi apakah kualitasnya lebih bagus? Ya silakan tulis di kolom komentar. Kalau kita bilang ya hampir sebenarnya nggak terlalu berasa beda ya kalau di preview, tapi mungkin akan lebih terasa smooth karena dia 60 fps dibandingkan 2K 30 fps. Tapi gimana guys? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, ini adalah fitur stabilisasinya kalau kita aktifkan di 1080p 30 fps untuk rekaman videonya. Gimana untuk kualitas kestabilannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi? Kalau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kita bilang ini termasuk stabil loh guys, untuk harga 2 juta kecil akan bahkan di bawah 2 juta untuk yang varian 8128. Tapi gimana kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Tecno POVA 7 4G kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Dan di sini memang agak gelap ya, karena memang ya masih wajar sih untuk kelas harganya seperti ini untuk kualitasnya. Nggak terlalu di boost, tapi itu bagus karena jadi ISO-nya nggak terlalu ngeboost banget dan jadinya noise bara. Dan ini suatu hal yang bagus. Tapi di sini menarik banget, kita juga bisa aktifkan flashnya. Jadi kalau misalnya dia itu ada flash yang bisa dinyalakan ketika kita syuting seperti ini. Bentuknya ini soft light ya, seperti ini. Kalian bisa atur soft light seperti ini. Ini dengan layarnya diterangin seperti itu. Kemudian dia juga punya yang auto, yang untuk menyesuaikan terang gelapnya. Kemudian dia masih punya satu lagi, yaitu always on. Ini adalah sebuah lampu LED flash yang nyala ketika syuting seperti ini. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video, dimana dia kita rekam di 1080p 30 fps dengan stabilisasi aktif. Dan ini masih ada sedikit jitternya kelihatan ya, kerasa ya. Dan gimana mungkin untuk kualitas kamera belakangnya? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kita bilang sih masih termasuk wajar banget untuk kelas harganya, untuk kualitasnya. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, dari sisi layar, HP pakai layar IPS 6,78 inch, resolusi Full HD plus refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube hingga 2K 60 fps, wideband sudah L1 dan di bawah matahari masih terlihat dengan baik dan terang ya guys. Lanjut, kita bicara soal speaker. HP ini pakai dual speaker yang suaranya termasuk oke untuk penggunaan harian, meskipun tidak sebagus di generasi sebelumnya ya guys. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing. Kemudian dari sisi baterai, HP ini bakal baterai 7000 mAh yang memang terbukti irit banget ya guys. Untuk dipakai sehari-hari itu sudah pasti aman banget, bisa banget hingga 2 hari pemakaian non-stop. Satu hal yang bagus banget dari Tecno. Lanjut, dari sisi charging sendiri, HP ini support 45 watt fast charging yang butuh waktu 3 jam untuk full charge dengan kapasitas baterai 7000 mAh ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Lanjut, dari sisi desain, menurut kita desainnya termasuk fresh untuk kelas harganya dan termasuk menarik untuk secara desain aksennya ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekali slot SIM card 2 SIM card plus micro SD slot, jadi sudah pasti aman banget untuk paketnya ya guys. Lanjut, dari sisi aplikasi zoom sendiri, HP ini belum support virtual background zoom karena chipsetnya masih belum mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP64, kemudian sudah support USB OTG, ada jack 3,5 mm, tapi tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, tidak ada kendala selama penggunaan navigasi menggunakan smartphone ini. Lanjut, dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 2 kali update OS dan 3 tahun security. Kemudian dari sisi fitur AI juga ini termasuk terlengkap loh guys untuk kelas harga 2 juta kecil, ataupun kalau kalian dapat di harga flash sale yang untuk varian terendahnya bisa dapat di 1 jutaan, di 1,9 jutaan. Itu termasuk terlengkap loh guys untuk kelas harganya.
Kesimpulannya, ini memang merupakan sebuah downgrade dari generasi sebelumnya. Meskipun begitu, secara keseluruhan, kalau memang kalian incer untuk daya tahan baterai, layar IPS, nggak mau AMOLED, ini menarik untuk kalian pertimbangkan, termasuk masih layak untuk dibeli. Cuma kalau kalian sudah pengguna POVA 6, nggak perlu upgrade ke POVA 7. Tapi kalau kalian mau upgrade, sekalian ke POVA 7 5G aja, atau langsung ke POVA 7 yang curve ya guys, dan kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan yang kita bisa sampaikan dari Tecno POVA 7 4G ini. Kalau memang kalian incar kapasitas baterai yang besar dan irit, harus layar IPS, dan untuk penggunaan harian buat ojol dan lain sebagainya, menurut kita ini sudah sangat cukup banget. Tapi sekali lagi ini ada pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah, silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video suka, dislike jika nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.